Hampir semua orang dengan kepribadian introvert berinteraksi dengan orang lain dalam waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang melelahkan. Memang hal ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau introvert adalah tipe pribadi yang suka dengan kesendirian dan kesunyian. Karena mereka suka dengan kesendirian, maka mereka hampir tidak mempunyai teman dalam lingkungan sosial mereka. Hal ini menyebabkan mereka hampir hidup sendirian dan susah untuk memiliki jodoh. Namun ternyata selain hal itu, ada beberapa penyebab lain seorang introvert susah untuk mendapatkan pasangan. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Terlahir menjadi seorang introvert adalah bukan suatu kesalahan. Kamu tidak perlu malu untuk mengakui jika kamu adalah seorang introvert. Jadilah diri sendiri dan buatlah dirimu nyaman dengan apa yang menjadi keinginanmu, dan bukan karena tekanan dari orang lain. Introvert memang sering menjadi kambing hitam dalam sebuah pertemanan. Mereka sering dikatai ansos, kuper, orang aneh, dan mungkin banyak sebutan lain yang pernah kamu rasakan. Tapi dari semua perkataan orang itu, jangan membuatmu malah menjadi down. Tapi tunjukkan bila memang kamu layak diperhitungkan. Namun dari semua anggapan orang itu, ternyata introvert juga mempunyai masalah dengan dirinya sendiri untuk mencari pasangan. Berikut beberapa alasan yang menyebabkan introvert susah untuk mencari pasangan. Pertama, seorang introvert terlalu banyak berpikir dan kurang tindakan. Memang pribadi introvert ini sering overthinking. Mereka terlalu banyak berpikir dan takut. Karena hal ini, introvert sering terlihat melamun dan asik dengan pemikirannya sendiri. Sehingga mereka kehilangan waktu untuk terhubung dengan lingkungan sekitar, termasuk jodoh. Mereka sangat menikmati dengan apa yang ada di dalam pikirannya sendiri dan mungkin tidak mau berbagi dengan siapapun. Hal inilah yang dapat menghalangi introvert untuk memulai sebuah percakapan yang romantis. Mereka lebih sering menunjukkan ketertarikan melalui kode daripada ungkapan verbal yang jelas. Bahkan ketika introvert bertemu dengan seseorang yang sangat menarik perhatiannya, mereka kesulitan dalam bersikap dan mengungkapkannya. Jadi, orang yang disukainya tersebut mungkin tidak tahu bahwa mereka tertarik. Untuk mengatasi hal ini, coba biasakan untuk memperhatikan wajah orang di sekitar. Mungkin pada awalnya kamu merasa tidak nyaman, namun kamu harus memaksakan hal itu. Dan mulailah bertanya kepada seseorang yang menarik perhatianmu dengan penuh perasaan. Kedua, introvert takut dengan perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang ditakutkan oleh kebanyakan orang. Tidak hanya introvert, mungkin kamu sebagai ekstrovert juga sering takut dengan perubahan. Ada banyak pikiran-pikiran negatif di kepalamu tentang perubahan ini. Ketika seseorang sudah merasa nyaman dengan keadaannya sekarang, maka secara psikologis orang akan sangat malas untuk berubah. Karena dengan adanya perubahan akan membuatmu merasa tidak nyaman. Sebagai seseorang yang berani dan ingin menjadi lebih baik dari hari ini, orang harus mau berubah. Karena tidak ada hal di dunia ini yang dapat mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Kita sebagai manusia harus fleksibel dengan perubahan lingkungan sekitar. Karena dengan berubah, seseorang bisa merasakan pengalaman yang mungkin belum bisa mereka rasakan. Perubahan tidak perlu tergesa-gesa. Kamu dapat memulainya dengan perubahan kecil terlebih dahulu. Misal, sesuatu yang paling mudah yang mungkin berat untuk dilakukan seorang introvert adalah mulai berani menatap dan berbicara kepada orang lain. Ketiga, introvert sering mendahulukan kebutuhan orang lain hingga kelelahan.
Introvert adalah pribadi yang cenderung tidak mudah menyerah. Ketika mereka menemukan sebuah hubungan yang layak untuk diperjuangkan, itu berarti mereka sangat tertarik. Introvert sangat jarang menganggap sebuah hubungan itu biasa-biasa saja. Ketika mereka mencintai pasangannya, mereka akan dengan rela menjadi orang yang tersakiti agar hubungannya dapat berjalan dengan lancar. Mereka sangat jarang memulai sebuah konflik dalam sebuah hubungan. Introvert adalah tipe orang yang menerima semua rasa sakit yang datang kepada mereka. Introvert akan bertahan dengan sebuah hubungan hingga mereka merasa lelah. Hingga akhirnya ketika mereka sudah memutuskan, mereka akan pergi dengan sendirinya. Keempat, seorang introvert terlalu perfeksionis. Banyak orang introvert yang perfeksionis dalam melakukan sesuatu, termasuk menginginkan tipe pasangan tertentu. Ditambah lagi, karena pikirannya yang sangat aktif, kemungkinan besar mereka telah memikirkan seperti apa kehidupan cintanya di masa depan. Introvert adalah pemimpi dan seringkali idealis yang berekspektasi tinggi pada diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Fokus mereka seringkali sangat tajam, namun energinya sangat terbatas. Sehingga jika mereka memilih untuk berkomitmen dengan orang lain, itu menjadi pertanda baik. Hubungan tersebut harus memenuhi pilihannya untuk menyelami pemikiran, impian, dan aspirasi mereka. Sama seperti orang lain, introvert menambahkan hubungan yang penuh cinta dan harmonis. Namun mereka mungkin takut konflik, gesekan, dan energinya habis ketika mereka sedang berada atau menjalin kedekatan dengan orang lain. Ditambah lagi dengan riwayat hubungan yang berakhir dan kenangan yang menyakitkan, mereka mungkin merasa putus asa untuk menemukan orang yang tepat. Mereka perlu menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan menyadari bahwa pasangannya pasti memiliki keunikan. Kelima, dunia sepertinya menyukai sesuatu yang bukan introvert. Bagi seorang introvert, berkencan bisa terasa seperti menjual jiwanya. Ketika sebuah hubungan dimulai, mungkin akan terasa canggung untuk menjelaskan karakternya kepada orang lain. Mereka takut disalahpahami, atau bahkan jodohnya berharap introvert berubah dan menjadi lebih ramah. Salah satu hal yang paling menyakitkan bagi seorang introvert adalah ketika seseorang memintanya untuk menjadi lebih supel dan ramah. Keenam, belajar berkomunikasi secara verbal. Banyak orang introvert yang jauh lebih percaya diri mengekspresikan diri mereka secara tertulis. Seringkali sebagai pendengar yang baik, mereka menyerap apa yang dikatakan orang lain dan terkadang tidak banyak memberikan balasan. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki pendapat. Kadang-kadang mereka hanya butuh sedikit waktu untuk memprosesnya. Bukan hal yang aneh jika mereka mempertimbangkan berbagai macam pemikiran saat membuat kesimpulan. Jika mereka kurang tidur, itu akan membuat segalanya menjadi jauh lebih buruk. Kurang tidur membuat otak introvert sangat rentan untuk merasa berkabut dan kurang fokus. Ditambah lagi, dibutuhkan kepercayaan yang tinggi bagi seorang introvert untuk membuka diri, sehingga komunikasi verbal mungkin tidak akan berjalan baik. Ketujuh, introvert terlalu ingin sendiri. Terkadang introvert terlalu menyukai kesendirian. Tidak peduli seberapa dekat mereka dengan seseorang. Saat itulah mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri dari pasangannya, karena tidak punya energi lagi untuk berbagi. Dibutuhkan pasangan yang kuat untuk menerima kebutuhan mereka akan kesendirian. Para introvert tidak perlu takut mengkomunikasikan kebutuhannya untuk me time. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membicarakannya. Memahami kebutuhan itu sebelum menyatakan kepada pasangan akan membantu jodoh untuk tidak terlalu mempersoalkan sikap penyendiri. Itulah beberapa hal yang menyebabkan introvert banyak yang menjadi jomblo. Mereka seperti punya dunianya sendiri yang tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu. Keanehan-keanehan ini justru membuat introvert nyaman. Apakah kamu seperti itu juga? Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian,
dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.